Sebuah film yang disebarkan secara gratis di kanal YouTube berjudul Dirty Foot belum sehari saja sudah ditonton oleh 3 juta orang. Film ini disebarkan di media sosial, di grup-grup WhatsApp karena terindikasi akan dihadang oleh penguasa. Film Dirty Foot ini dibuat oleh para dosen dan ahli hukum tata negara yang menggambarkan praktek-praktek kecurangan yang terjadi yang ternyata sudah didesain sejak lama oleh para penguasa. Ketika menonton film ini, hati rasanya marah. Sekotor dan sejorok inikah penguasa dalam memainkan perangkat hukum kita? Sepertinya presiden kita, Joko Widodo, yang pernah kita bela mati-matian selama 2 periode, jadi tidak malu-malu lagi melakukan segala cara supaya anaknya menang pilpres. Sekarang apapun yang Jokowi umumkan, orang akan berpikir sebaliknya. Ketika dia bicara netral, orang akan berpikir bahwa itulah tandanya dia tidak netral. Coba, bagaimana negara bisa bertahan dengan tingkat kepercayaan pada presidennya serendah ini? Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Nah, film dari Dirty Foot ini sedang viral dan heboh dalam 3 hari ini, teman-teman, di mana film tersebut mengedukasi masyarakat, yang memberikan satu pemahaman kepada masyarakat di dalam memilih pemimpin di tahun 2024 ini. Dan sebelum kita mengambil satu keputusan untuk memilih pemimpin, maka dibuatkan satu film untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pemilu tahun 2024 ini seperti ini adanya. Nah, teman-teman, kita lihat nanti bagaimana dengan latar belakang dari film tersebut, apa yang terjadi, kenapa sampai dibuat ya film yang seperti itu, ya, apakah pemilu tahun 2024 ini sudah ya berjalan dengan baik atau tidak. Nah, seperti yang disampaikan oleh Denny Siregar tadi, bahwa pemilu tahun 2024 ini diwarnai dengan drama-drama politik, ya, terjadi pelanggaran etik terutama di Mahkamah Konstitusi yang secara terang-terangan ya disaksikan oleh masyarakat luas, oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama di dalam pencalonan Gibran Raka Buming Raka, di mana sebelumnya Gibran masih belum lolos untuk menjadi cawapres dikarenakan umur Gibran masih belum mencapai 40 tahun. Akan tetapi oleh karena keputusan yang telah dibuat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu pamannya Gibran Raka Buming Raka, yaitu Anwar Usman, maka itu yang membuat meloloskan Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi wakil Prabowo Subianto maju di pemilu tahun 2024 ini. Sehingga pada saatnya nanti Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ya diberikan sanksi pelanggaran etik dan dia dipecat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah yang terjadi di pemilu ini, teman-teman, dan semoga kita bisa memilih pemimpin yang benar, yang punya rekam jejak yang baik, dan tidak terjadi hal-hal pelanggaran-pelanggaran etik di dalam berpolitik. Nah, itu yang ditekankan oleh Denny Siregar tadi, dan Denny Siregar telah menyatakan tadi sudah jauh-jauh hari dia mengingatkan ya Presiden Joko Widodo yang selaku pemimpin di negara ini supaya menjaga etik di dalam berpolitik dan supaya pemilu tahun 2024 ini berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita lihat ya latar belakang dari pameran ya film Dirty Foot ini, dan juga kita lihat nanti bagaimana dengan tanggapan dari TKN Prabowo Gibran ya. Mereka memberikan satu nilai ya tentang penayangan film ini di waktu masa tenang kampanye ini. Nah, bongkar latar belakang 3 pemeran film Dirty Foot, TKN Prabowo Gibran beri nilai 0 kredibilitas. Nah, ternyata kubu dari Prabowo Gibran memberikan nilai
ya 0 terhadap film dari Dirty Foot ini. Padahal film dari Dirty Foot ini disiarkan secara gratis ya di kanal YouTube, maka baru saja dirilis ya film ini sudah ditonton jutaan orang. Ini berarti itu sangat memberikan satu perhatian kepada masyarakat, memberikan satu edukasi yang baik kepada masyarakat di dalam memilih pemimpin yang benar. Ya, tim kampanye nasional TKN Capres Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka angkat bicara atas adanya penyebaran film dokumenter Dirty Foot pada masa tenang pemilu 2024. Anggota Dewan Pakar TKN Derajat Wibowo menyatakan nilai dari kredibilitas film yang dirilis pada masa tenang pemilu 2024 itu adalah 0. Nah, itu yang disampaikan oleh Derajat Wibowo, mengatakan bahwa film tersebut dinilai ya kredibilitasnya 0. Oke. Sebab 3 orang pakar hukum tata negara yang menjadi narasumber alias pemeran eksplanatori film dokumenter tersebut, yang di Zainal Arifin Mokhtar, Ferry Amsari, dan Bi Fitri Susanti, terafiliasi dengan Capres Cawapres peserta Pilpres 2024. Ketiga orang tersebut diketahui adalah anggota tim kelompok kerja reformasi sektor peraturan perundang-undangan di bawah komando Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Diketahui Mahfud MD sendiri merupakan cawapres nomor urut 3 pendamping Capres Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena mereka tidak mendeklarasikan secara terbuka afiliasi politik dari para narsumnya, ucap Derajat kepada wartawan Senin 12 Februari 2024. Nah, menurutnya dalam tulisan ilmiah deklarasi tentang afiliasi dan bebasnya konflik kepentingan penulis itu sangat vital. Menurut Derajat, produser Dandi Laksono dan ketiga narasumber film ini gagal soal kredibilitasnya. Alasannya, ketiga narsum pada 23 Mei 2023 diangkat Profesor Mahfud MD sebagai anggota tim percepatan reformasi hukum, ucap dia. Pada 22 Agustus 2023, Profesor Mahfud MD mengumumkan tugas tim selesai. Ini semua membuktikan adanya afiliasi antara mereka dengan Mahfud MD, baik langsung atau melalui orang dekatnya. Karena tidak mungkin Menko ujung-ujung mengangkat seseorang yang diangkat tidak kenal atau tidak direkomendasikan orang dekatnya. Seseorang juga tidak mungkin menerima penugasan sebagai anggota tim jika tidak ada afiliasi, tutur dari Derajat ini. Nah, itu yang disampaikan oleh TKN Prabowo Gibran, teman-teman. Kita lihat. Ya, orang membuat film dokumenter akan perlu dana, perlu menyeleksi narsum, perlu konsultasi sana-sini, imbunya. Derajat pun mempertanyakan siapa yang menandai film Dirty Foot dan siapa yang dimintai rekomendasi nama-nama narasumbernya. Itu sebabnya kredibilitas film ini adalah 0. Nah, ternyata bahwa TKN Prabowo Gibran menilai kredibilitas film ini 0. Padahal ya baru saja dirilis film ini di kanal YouTube ya, dan diberikan secara gratis kepada masyarakat untuk ditonton ya. Baru saja dirilis sudah ada yang menonton jutaan orang. Nah, kita lanjut teman-teman. Saya malas menjawab pertanyaan soal konten, tapi sekadar untuk menambah bukti nolnya kredibilitas kontennya juga diwarnai prasangka buruk, urayanya. Misalnya penunjukan penjabat gubernur itu adalah perintah undang-undang. Apa mereka ingin dikosongkan tanpa PJ gubernur? Bukankah justru bisa memicu ketidakstabilan jika ada kekosongan kepemimpinan di banyak provinsi? Kerusakannya lebih besar jika terjadi kekosongan. Tuduhan politisasi bansos juga sama. Mensosnya kan Mbak Risma, menteri dari PDIP. Kita tahu karakter dia keras. Dia kakak kelas saya 1 tahun di SMA 5 Surabaya tugasnya. Arek Surabaya itu kulturnya ya belak-belakan. Dengan karakter pribadi dan kultur Surabaya seperti itu, jika di masa pemerintah Presiden Jokowi melakukan politisasi bansos, dia akan bisa belak-belakan bicara.
dia juga bisa mundur. Faktanya kan tidak, pungkas ekonomi senior Indef itu. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil merilis film dokumenter Dirty Food. Ya, Dirty Food, sutradara Dandi Laksono mengungkapkan alasan film ini dirilis di masa tenang pemilu. Ya, Dirty Food diketahui tayang mengambil momentum 11 yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan akan disiarkan pukul 11.00 di kanal YouTube. Yang menyebut karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Mereka beralasan rilis film Dirty Food 3 hari krusial jelang hari H pencoblosan pemilu 2024 ini untuk memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara, ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Senin 12 Februari. Nah, Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Food lahir dari kolaborasi lintas CCO. Ketua Umum SIEZ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu dan lembaga. Bayarnya patungan. Selain itu, Dirty Food juga digarap dalam waktu yang pendek sekali, sekitar 2 minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan hingga rilis, bahkan lebih singkat dari penggarapan Endgame KPK 2021, kata Joni. Sebanyak 20 lembaga lain yang terlibat kolaborasi dalam film ini ialah Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Akuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam Jeddah untuk Iklim KBR, LBH Pers Lokatoru, Perludem Salam 4 Jari, Satya Bumi, Temis Indonesia Wahi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI. Nah, teman-teman, inilah latar belakang kenapa dirilis film ini, yaitu karena mengedukasi masyarakat supaya tepat memilih pemimpin yang benar di tahun 2024 ini. Karena ketika masyarakat salah memilih pemimpin, maka itu sangat fatal di dalam kemajuan suatu negara. Karena kemajuan suatu negara itu sangat ditentukan dari seorang pemimpin. Ketika pemimpinnya adalah seorang yang punya rekam jejak yang baik, yang memiliki satu integritas yang baik, maka negara itu pasti menjadi negara maju. Nah, teman-teman, silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda dengan hal ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.